dimanapun kita berada malam hari yang luar biasa ini, kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dari pagi sampai pada malam hari ini. Untuk penyertaan Tuhan yang sungguh sangat sempurna dalam setiap kehidupan kita. Mari pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan pengajaran, sama-sama kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi. Minggu lalu kita bicara tentang peranan suami dalam rumah tangga yang bahagia. Hari ini kita bicara tentang istri. Nah, ini tentunya punya peranan. Semuanya mempunyai peranan. Suami dan istri punya peranan. Bahkan kalau kita lihat, anak-anak pun mempunyai peranan. Sebelumnya kita doa. Tuhan, kami mau belajar dalam bimbingan rumah tangga yang bahagia atau BPN, supaya kami dapat mengerti mempunyai peranan sebagai seorang istri atau calon istri atau nanti kami akan menjadi seorang istri. Itulah sebabnya walaupun kami nanti atau belum, itulah sebabnya kami mau belajar. Kami mau belajar, mau dipelengkapi supaya nanti ketika kami berkeluarga, jalan kami itu benar. Terima kasih Tuhan, memberkati kami sudah hadir, memberkati kami yang mau belajar, dan biarlah kami dipelengkapi untuk kami mengajar lagi ke bawah. Karena banyak dalam masyarakat ini, baik itu famili kami maupun teman-teman kami yang perlu dalam rumah tangga yang bahagia. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita hari ini nih belajar tentang seorang wanita sebagai, bukan seorang ini, wanita sebagai seorang istri. Ingat, seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan.
Nah, jadi di sini dikatakan istri, ya kan, atau wanita sebagai seorang istri. Nah, kita lihat, saudara, kita langsung saja. Yang pertama, menjadi istri yang menghargai dan menghormati suami. Saudara, itu istri perlu menghargai, ya kan, dan menghormati suaminya. Jadi bukan begini, ketemu pagi, selamat pagi Pi, selamat pagi, selamat malam Pi, selamat malam, selamat siang Pi, bukan itu, ya kan. Saudara, menghargai itu adalah kita tidak akan menjelekkan dia di depan umum dan kita selalu menghormati. Nah, yang kedua, istri itu menjadi kekasih. Jadi walaupun itu sudah nikah, ya kan, sudah kawin, sudah menjadi istri, istri itu tetap menjadi kekasih dan sahabat bagi suami. Nah, kalau andai kata ini tidak bisa menjadi kekasih dan sahabat bagi suami, saudara perhatikan, waktu dia ke kantor, suamimu, waktu dia bergaul di dalam masyarakat, nah siapa tahu ada yang lain yang dekat-dekati, lalu mengambil peranan sebagai kekasih. Nah, saudara, inilah yang membuat biang kerok. Kenapa? Karena peranan istri itu ingat mesti berfungsi sebagai kekasih. Walaupun sudah nikah 5 tahun, 10 tahun, ya kan, 20 tahun, bahkan menjadi nenek-nenek ini kan, tetap menjadi kekasih dan sahabat bagi suaminya. Nah, saudara, ingat menjadi kekasih artinya apa tadi? Artinya orang yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, cinta dan kehangatan bagi sang suami tercinta. Ya, saudara, si suami membutuhkan kehangatan daripada istrinya. Ini sudah jelas. Artinya tadi adalah dialog, ngomong ini dengan satu yang lain. Jangan waktu pacaran ngomong, lalu sudah punya anak 2 atau 3, ya kan, tadinya istrinya tadi itu bentuk badannya kayak gitar, sayang, sudah punya anak, bentuk badan istrinya kayak drum, ya kan. Lalu kehangatan tidak ada lagi, bukan itu. Nah, sebagai sahabat, apa itu? Sahabat adalah orang yang terdekat, yang bisa mencurahkan keluh kesah, ya kan, teman bicara yang mau mendengarkan keluh kesah tadi. Orang yang dapat dipercaya dan yang selalu siap mendukung. Seorang istri yang baik juga harus menjadi sahabat yang setia bagi suaminya. Saudara, suami tentunya meminta dan menuntut seorang istri yang setia. Nah, kita lihat yang ketiga, istri itu menjadi pendamping setia bagi suami. Jadi waktu suaminya sakit, dia ada, ya kan. Waktu suaminya mempunyai masalah, dia juga ada, ya kan. Jangan begini. Dan itu memang sudah ada yang terjadi. Ketika suaminya tadi itu ada duit, lalu suaminya itu jatuh, lalu sakit-sakitan, ya kan, lalu tidak bisa bekerja, si istri lari, ada itu. Lalu ditinggalkanlah anak-anaknya. Nah, saudara, itu ada itu. Sehingga si anak itu tentunya menantikan mama. Nah, saudara, yang bercontoh nih, pendamping yang setia, Abraham. Ya kan, Tuhan bicara kepada Abraham ketika Abraham masih muda itu, bahwa nanti Abraham mempunyai banyak anak seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Nah, sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, sampailah mereka berdua ini menjadi kakek dan nenek, anak belum ada. Tetapi saudara, apakah Sarah ini berlari? Tidak. Sarah tetap mendampingi Abraham. Sampai kemanapun
Sarah tetap mendampingi Abraham. Saudara, ini adalah seorang istri. Nah, kemudian kalau sudah lihat lagi dalam dialog perjanjian lama, Sarah tidak memanggil suami itu sebagai suami gitu. Dia ngomong apa? Tuanku. Bahkan dia katakan itu bos saya. Nah, begitu dia menghormati sehingga dia katakan Abraham itu sebagai tuan. Nah, saudara, itu bukankah suatu yang luar biasa? Nah, yang keempat, si istri mendukung suami di dalam meringankan beban pekerjaan. Jadi saudara, si istri mengambil peranan dalam meringankan pekerjaan. Apalagi zaman ini saudara perhatikan, zaman COVID ini, zaman pandemi. Nah saudara, contoh ini, dia bisa bekerja atau dia menjadi wanita karir kalau perlu ini nih, ya kan, kalau perlu, ya kan, saudara jangan mustikin, wah saya mesti menjadi wanita karir, jangan dulu ini nih, kalau saudara bukan mempunyai talenta ke situ. Nah kita lihat Amsal 31 ini, ia membeli, ini istri ini nih, saudara nanti di rumah baca lagi Amsal 31 semua, karena itu tentang istri. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya. Nah saudara, dia ingin mempunyai sebuah ladang. Uangnya dari mana? Kalau saudara lihat, dia nabung itu. Bukan dia korupsi atau dia nipu, bukan, dia nabung pelan-pelan. Seorang istri itu bisa nabung. Dan dari hasil tangannya, ini pekerjaan dia sendiri ini. Kebun anggur ditanaminya. Ini seorang istri loh ini nih. Dia istri mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Artinya dia kerja keras. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Artinya adalah pada malam hari wanita atau istri ini nih, dia belum tidur loh ini nih. Ya kan, suaminya mungkin tidur, anaknya tidur, tetapi dia masih bekerja. Nah saudara, ini adalah pendukung suami dalam meringankan beban pekerjaan. Ya kan, siapa tahu suaminya penghasilannya berkurang, ya kan, atau dia juga di PHK mungkin, ya kan, tapi sebelum PHK istrinya sudah mendukung membuat suatu pekerjaan atau usaha lagi. Nah, bagaimana kalau suaminya itu pendeta, ya kan ini. Nah, bagaimana kalau suaminya pendeta? Nah, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Maksudnya itu istri para pendeta, bukan istri-istri pendeta, bukan ini. Maksudnya itu ini para istri, maksudnya hendaklah orang terhormat. Jangan penfitnah. Jadi saudara sebagai seorang istri pemimpin gereja, istri itu jangan suka fitnah orang. Ya kan, jangan suka buat bohong. Jangan suka buat gosip. Itu namanya mendukung. Hendaklah dapat menahan diri. Jadi jangan emosian, tanpa dia marah, tadinya dia sabar, tiba-tiba dia marah, ya kan? Ya kan, kemudian dapat dipercayai dalam segala hal. Jadi istri itu dapat dipercayai di dalam segala hal, apalagi itu istri para pemimpin gereja. Ya kan, mungkin dia adalah pengurus gereja, majelis gereja, atau pendeta, ya kan, atau pelayan Tuhan yang lain. Nah, jadi saudara, istri itu mempunyai peranan penting untuk menopang dan meringankan beban pekerjaan. Nah, kita lihat lagi lanjutnya. Yang kelima, istri itu menjadi pengelola yang baik atau uang yang dipercayakan suami. Pengelola, artinya pengelola itu adalah dia buat pembukuan, dia buat pengeluaran. Jangan ditanya tadi, yang aku kasih kamu berapa uang itu? Oh, enggak tahu, dia bilang tadi kan. Ya kan, kemana uangnya tadi tuh?
Oh, enggak tahu, pokoknya habis itu kan, kurang malahan. Nah, saudara, bukan itu, ya kan ini. Nah, coba belajar dari sebelum nikah inilah, saudara menjadi pengelola yang baik. Atau uang yang dipercayakan suami. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Amsal 21:20. Jadi saudara jangan menjadi istri bebal. Istri bebal itu adalah dia boros itu. Apa artinya boros? Yang tidak perlu dibeli, dia beli. Apalagi dia jalan-jalan ke mall, ya kan, keliling-keliling, ada diskon. Beli ini, beli itu. Saudara, walaupun itu diskon, kalau saudara tidak butuh, jangan beli. Jangan begini, oh ini mumpung diskon, beli. Padahal saudara tidak butuh. Jadi saudara beli kalau itu butuh. Dan memang merupakan suatu kebutuhan. Bukan suatu keinginan. Beda kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan, tentunya kita ingin rumah mewah, ya kan, mobil banyak, ya kan, hidupnya nyaman, itu kan keinginan. Tetapi saudara, apakah itu suatu kebutuhan? Ya kan. Nah, saudara, Lukas 3:14 ini dikatakan seperti prajurit, dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi saudara, Yesus mengatakan ini, ya kan, ini jawaban Yohanes ini nih, ya kan, cukuplah dengan gajimu. Jadi saudara, di dalam perjanjian baru lagi yang lain, cukupkanlah dengan apa yang ada pada saudara. Jadi saudara, cukupkanlah dengan gajimu yang ada, gaji si suami. Ya kan, saudara tahu bahwa gaji seorang pendeta atau hamba Tuhan itu beda dengan penghasilan seorang pengusaha yang apa tadi itu, yang ya pokoknya beda jauh. Saudara, di dalam gereja 97% gereja itu perpuluhan dan persembahan itu adalah milik gereja, bukan milik pendeta, karena pendeta itu hanya digaji. Nah, saudara sekalian, di samping itu perlu diingat oleh istri, maksud itu para istri, bahwa istri hanyalah berfungsi sebagai apa? Bendahara. Tadi dikatakan pengelola ini nih. Bendahara, artinya itu bukan milik saudara, bukan miliknya istri. Jangan sampai terjadi karena istri yang memegang uang, ia lalu menjadi penguasa. Penguasanya tanda kutip, lalu mulai mengatur suami, ya kan. Suami hanya dikasih jatah tadi, ya kan, 1 hari untuk bensin tadi, umpama tadi kan. Ya sudah, itu aja itu tuh. Nah saudara, bukan itu. Tentunya begini, kalau soal keuangan, itunya tentunya ada cara pengelola. Yang pertama adalah kita keluarkan dulu untuk, yang pertama adalah perpuluhan dulu, lalu yang pokok apa tadi, beli beras yang lain, lalu saudara ada yang lain. Nah itu tentunya istri yang membuat pos-pos pengeluaran. Nah, ia mulai menjadi kepala rumah tangga yang memutuskan segala sesuatu, ini yang salah. Jadi istri itu ketika diberikan untuk pegang keuangan, lalu dia memutuskan segala sesuatu, dia putuskan semuanya, semua melalui saya, itu salah. Semua diputuskan sendiri tanpa berunding dengan suami. Malah kebutuhan dan keinginan suami ditekan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya sang suami mulai menyunat gajinya dan membuka kas kecil sendiri. Nah, dengan demikian benih keretakan sudah mulai ditabur. Artinya begini, si suami
terpaksa mengambil gajinya, diambil, lalu dia pegang kas sendiri. Nah saudara, inilah benih perpecahan sudah terjadi. Artinya, si suami tidak bisa mempercayai istri sebagai pengelola dan bendahara keuangan. Nah saudara, ini istri-istri hati-hati dan punya peranan yang benar. Nah ini saudara bisa praktekkan dari sekarang saudara belum bersuami. Jadi saudara sebagai pembeli, saudara bisa atur uang saudara sendiri kemana-kemana. Tadi yang suami tidak suka. Bahkan dikatakan tanda kutip benci. Ada 7 sifat wanita yang dibenci pria. Ini bukan hanya suami istri, tetapi dalam pergaulan sebagai komunitas Kristen juga sama ini nih. Yang pertama, cerewet. Nah, tadi. Nah, saudara tahu bahwa wanita itu memang dibentuk beda dengan pria. Ya kan? Wanita itu sebetulnya dia mesti ngomong itu satu hari bisa sampai 25.000 kata sampai 40.000 kata. Jadi kalau satu hari itu belum sampai memenuhi target, nah dia akan ngomong terus ini, ya kan, atau cerewet, atau nyengir, atau banyak mulut, banyak ngomong, artinya suka mencela. Nah ini yang dia suka ini nih, suka mencela ini, ya kan, salah gereja, salah pendeta, ya kan, salah musik, ini kan, salah jemaat, aku tidak diperhatikan, aku tidak dihargai, ini kan, ngomel-ngomel lalu nyap-nyap, tidak henti-hentinya, ya kan, dia nyap-nyap ini saudara enak kalau sampai jam 10 malam selesai. Ini sampai jam 12 malam itu, udah hati-hati itu semalam suntuk itu. Nah, jadi saudara bukan doa semalam suntuk, nyap-nyap, cerewet itu kan semalam suntuk. Nah saudara, itu tidak disukai oleh pria, benci malahan. Yang kedua, curiga yang berkelebihan. Saudara boleh curiga, tetapi jangan berkelebihan. Tentunya ada dasar ini nih. Selalu mempunyai dugaan yang negatif terhadap kesediaan pasangannya dan selalu mempersoalkannya. Saudara, dia selalu curiga ini nih. Jangan-jangan kamu ada simpanan, segala macam, dituduh yang bukan-bukan ini nih. Nah, akhirnya memang dia nanti benar-benar punya simpanan itu. Karena sudah dicurigai seperti itu. Nah, saudara sekalian, wanita jangan mempunyai curiga yang berkelebihan. Yang ketiga, nah, suami tidak ingin istrinya malas. Enggak itu. Ya kan? Bangun jam 8 pagi, ya kan ini. Mesti ada pembantu. Ya kan, kalau nggak ada pembantu, suaminya yang cuci baju, yang ngepel, yang nyapu, cuci piring, suaminya yang masak nasi, suaminya nyiapkan makanan untuk anak-anaknya tadi kan. Sikap tidak mau peduli terhadap urusan rumah tangga. Maunya semua diserahkan kepada pembantu. Kalau ada pembantu, kalau tidak ada, nah saudara, anak saudara jangan diserahkan kepada pembantu. Ingat, itu adalah pembentukan karakter. Nanti anak saudara karakternya, sifatnya kayak pembantu itu. Nah, jadi, saudara itu tidak bisa. Karena anak itu lagi mencari contoh. Nah, jadi saudara, yang ketiga, malas. Yang keempat, nah saudara sekali di sini, saya minta maaf dulu di sini nih. Itu dikatakan bahwa wanita itu bodoh. Ya, karena apa itu bodoh tadi? Nah, kita lihat. Tidak bisa mengimbangi kemajuan suami. Kapan ngomong tidak nyambung itu. Ya kan? Nah, dia ngomong A, lalu tidak nyambung saudara ini. Nah, saudara artinya paham ya di sini. Nah, itu mungkin disebabkan oleh karena pendidikan istri, pendidikannya, lalu latar belakang dia. Jadi saudara, waktu saudara masih kenalan atau pacaran,
saudara mesti lihat background calon lah tadi ini kan, atau memang bakal pasangan hidup, lihat dulu ya kan pendidikannya, backgroundnya. Yang kelima, si suami tidak suka kalau istri itu tukang ngatur. Sifat mau mengatur semuanya ini nih. Dia atur semua tadi. Ya kan, mengatur segala-galanya sehingga hal-hal yang kecil sekalipun umumnya masih mau diatur, termasuk mengatur uang harian suami. Nah, saudara, ini yang tidak disukai. Jadi saudara sekalian, sebagai wanita ya kan yang belum menikah, coba perhatikan ini. Nah, bagaimana kalau sudah menikah ini? Ya, saudara coba belajar ini. Coba belajar jangan ke tempat yang 7 hal ini yang tidak disukai oleh pria atau suami. Ngerumpi ini nih. Ya kan? Itu kapan ibu-ibu dengan ibu-ibu kumpul. Nah, sudah tahulah sendiri ini kan. Ya kan, gosip itu. Ngomong inilah, ngomong itulah kan. Beli baju ini, beli baju itu kan. Nanti minggu depan kita pakai baju apa. Nanti mau jalan kemana, makan di mana. Saudara, sehingga melupakan tugas dan tanggung jawabnya di rumah. Taunya itu suka ngerumpi. Apa itu? Ngobrol, gosip, dan yang lain-lain. Kamu tahu tak itu? Nah, gini. Kamu tahu tak ini? Kamu tahu tak di gereja begini? Kamu tahu tak gini-gini? Nah, saudara, si pria tidak suka itu. Ya, karena saudara boleh saudara bergaul dengan ibu-ibu yang lain. Kenapa tidak saling menguatkan, ngomong firman? Ya kan, kenapa tidak menguatkan iman mereka? Kenapa kalau tidak coba belajar untuk bersaksi? Yuk kita kunjungan ke situ, boleh. Yuk kita bersaksi, kunjungan, mendoakan yang sakit, yang lain. Ya saudara, bukan menyia-nyiakan waktu yang ada. Ingat, jangan sia-siakan waktu yang ada. Nah, yang ketujuh, suka membandingkan. Nah, membandingkan keberadaan keluarganya atau sifat suaminya dengan orang lain. Nah, kamu tahu tak ini nih, suami saya itu tuh, wah, saudara dia ngomong yang bukan-bukan, tidak menghargai suaminya. Dan juga yang kedua, saudara jangan terlalu mengagungkan suamimu. Kamu tahu tak, suami saya itu orang yang paling kaya ini kan, punya pesawat terbang ini kan tadi, punya gedung ini, punya gedung itu. Nah, saudara, si suami tidak suka itu. Ini kan membanding-bandingkan yang keterlaluan atau diagung-agungkan. Enggak. Saudara juga tidak perlu mengagungkan gereja saya yang top, kan, atau pendetanya yang top. Itu juga salah. Yang top, yang bagus adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Kita adalah manusia yang berdosa dan kita butuh Tuhan. Nah, menjadi ibu rumah tangga dan ibu bagi anak-anak. Ya, saudara, kita masuk yang berikut ya. Menjadi ibu rumah tangga. Ya kan? Saya tidak tahu kenapa mesti ditulis rumah tangga. Kalau saudara mempunyai rumah tanpa tangga, itu rumah tangga ada itu tuh ya. Nah, ini. Jadi saudara tidak apa-apa lah, pokoknya yang penting rumah tangga, berarti rumah itu mesti punya tangga itu. Ini saya loh ini. Dan ibu bagi anak-anak. Nah, saudara, kita masuk di sini ya. Nah, mengatur seluruh aktivitas di rumah. Ini Amsal 31. 10 dan 31. Saudara bisa lihat nanti di rumah, saudara buka. Memang tadi saya sudah katakan, saudara butuh sekali lihat Amsal 31. Terutama untuk pemudi, terutama untuk calon ibu-ibu, dan yang sudah menjadi ibu-ibu. Sangat penting, dibaca ulang-ulang. Nah, dia bisa mengatur seluruh aktivitas di rumah, seluruh loh ini, ya kan? Bukan mengatur suaminya ini nih, tetapi semua aktivitas di rumah. Termasuk nyiram kembang lah, dia bisa ngatur tadi tuh. Beri makanan untuk kucing, kalau ada kucing ini kan tadi. Nah, saudara menyediakan makanan bagi
seisi rumahnya. Ayat 15 ini nih. Ya kan, dia menyediakan makanan bagi seisi rumahnya. Bukan diserahkan kepada pembantu. Nanti pembantunya beli ini, bukan itu. Ya kan. Nah, kedua, B, membagi-bagi tugas kepada para pelayan pembantunya. Jadi diberitahu, nah kamu nanti kerja ini, kamu kerja ini. Jangan diserahkan pada pembantu. Nanti kamu yang beli ke pasar, kamu terserahlah mau masak apa kan ya. Mau masak ikan lah, mau sayur, aku ikut ini kan. Nah, bukan itu, ya kan saudara. Nanti saudara pelan-pelan, nah ini yang dikhawatirkan. Si suaminya punya hati kepada pembantu. Nah, jadi masalah ini. Yang ketiga, memperhatikan pakaian seisi rumahnya. Ayat 21 dan 22 ini. Dia perhatikan pakaian suami, dia perhatikan pakaian anak-anak, itu kan nih. Nah, dia memperhatikan, itu diperhatikan tadi. Ya kan, secara gosok baju, salah pendak, lipat baju tadi kan. Bukan diserahkan pada pembantu. Bukan itu. Nah, saudara, ayat 27a mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Dia lihat lagi, dia mengawasi para pembantu kalau ada anak-anak ya kan dan suami dalam rumah itu dia awasi. Lalu yang kedua, mengatur dan mengusahakan agar suasana rumahnya itu nyaman. Jadi suaminya betah di rumah, anaknya betah di rumah. Ambil contoh ini nih. Saudara, jangan begini. Suami saudara pulang dari kantor mungkin jam 4, mungkin jam 5, mungkin jam 6 sore, ketemu sama istrinya pakai daster, rambutnya bergulung-gulung, ya kan, mukanya penuh dengan bedak ini, bedak itu atau apa tadi kan. Lalu dilihatnya di rumah tadi itu berantakan, mainan anaknya di sini dan di situ, ya kan, mungkin ada kotoran dan segala macam ini. Lalu anaknya berteriak-teriak ini nih. Si suami pulang, ya kan, dia sudah capek-capek, dia sudah punya masalah di kantor yang lain, di rumah dia tidak nyaman. Nah, saudara, usahakan itu biar dia nyaman. Jadi saudara, sebelum suami pulang, saudara sudah mandi. Jangan rambutnya bergulung-gulung, pakai daster, apalagi daster itu bau pesing, ya, bau kencing anaknya tadi kan. Saudara pakai baju yang bagus, ya kan, pakai minyak wangi untuk melayani suami. Dia pulang, lalu saudara sudah siapkan apa ini dia suka, mungkin teh panas, ya kan, dia suka kopi, ya kan, sudah siapkan, lalu siapkan ya duduk sebentar, ya kan, makan pisang goreng dulu, ya kan, nanti besok itu mungkin ada ubi kan, ada lagi lusanya lagi yang lain. Jadi saudara, suaminya itu nyaman di rumah. Lalu kalau perlu ini nih, nah ini saya tambahkan tip lagi dikit, si istri picit-picit suaminya tadi, ya kan, piciti. Nah, siapa tahu dia lagi capek ini kan, jangan di kantor ada yang piciti dia di kantor tadi itu. Nah, menjaga kebersihan, nah ini tadi kan, saudara, kebersihan dan kerapihan rumah. Jadi pulang sudah dijaga bersih, ya kan, jangan ada mainan berantakan, ya kan, rambut bergulung-gulung. Yang B, menjaga penampilan. Jadi penampilan istri itu dijaga, ya kan tadi, ya kan. Kemudian kebersihan, nah, dan kecantikan. Saudara pakai bedak tadi kan, ya. Saudara sudah mandi ini yang sudah jelas, sudah wangi. Nah, saudara tunggu suami saudara. Nah, ketika dia pulang, saudara, dia nyaman. Betul kan? Nah, ini, jangan dia nyaman di tempat lain. Dia nyaman di tempat lain, itu jangan itu. Nah, ya saudara, nah kita lihat lagi, Amsal 31 lagi, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istrinya yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya saudara, kemolekan seorang istri adalah
takut akan Tuhan. Saudara takut akan Tuhan, dia menjaga perkataannya, perbuatannya, ya kan, terhadap suami, anak-anak, dan kepada yang lain. Jadi istri itu bukan menjadi provokator, bukan dia ngangeti suaminya. Ya kan, ada yang suaminya itu tukang ngangeti itu, ya kan, supaya dia buat gini, sesuai dengan rencana istri. Saya jawab, itu adalah Izebel. Saudara tahu Izebel itu? Izebel istrinya Ahab, Raja Ahab. Tetapi Raja Ahab itu dikendalikan oleh Izebel. Jadi apapun yang dia lakukan oleh suaminya, Izebel yang mendikte. Saudara, istri gaya seperti Izebel, yang dikatakan dalam Wahyu juga ada itu istri mematikan potensi suami. Istri Izebel, tanda kutip roh Izebel itu mematikan potensi suami. Saudara perhatikan di sini, ya kan, biarlah istri saudara dan saya dan kita semua adalah yang takut akan Tuhan. Bukan gini, dia nikah karena dia cantik, ya kan? Dia nikah oleh karena kemolekan badannya atau dia kaya untuk numpang hidup, juga bukan. Perhiasanmu, ini perhiasan ini, janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi, nah di sini yang dikatakan oleh dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, artinya manusia baru, ya kan? Saudara sudah dilahirkan kembali dalam roh dan kebenaran yang hidup sesuai dengan firman, yaitu manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tentram, yang sangat dihargai dan sangat berharga di mata Tuhan. Ya saudara, itulah perhiasan seorang istri, yaitu takut akan Tuhan dan batinnya, manusia barunya itu memang sudah diubah, ya, yaitu roh lemah lembut dan tentram. Bukan istri yang suka ribut, ya kan, istri yang suka provokator. Nah, saudara, wanita sebagai ibu bagi anak-anak. Nah, apa peranan wanita ini nih sebagai ibu bagi anak-anak? Nah, kita lihat di sini, yaitu yang pertama adalah memberi kasih sayang dan rasa nyaman. Jadi si anak itu nyaman oleh ibu, oleh mamanya, dan anak itu merasakan kasih sayang. Yang kedua, mendidik, mengarahkan, dan memberi dorongan. Jadi saudara, ibu itu mendidik anaknya dalam rohani. Ya kan, malam-malam dia ceritakan tentang Yesus, ya kan. Ya kan, itu anak-anak itu dari kecil suka dengar cerita-cerita itu. Dan ketika anak kecil itu masih dengar cerita, maka dia akan berubah, hidupnya berubah, dan dia akan ingat semua hidup ini. Jadi ibunya yang memberikan cerita-cerita itu. Nah, saudara menanamkan dasar-dasar kebenaran firman. Ya, saudara sudah mulai ceritakan tentang firman. Jangan begini, tentang gereja yang salah, ya kan, atau pendetanya, atau jemaat yang salah, yang lain. Saudara, bukan. Itu saudara menanamkan dia tidak percaya pada firman. Ya kan, anak saudara akan menjadi antikris. Anakmu akan menjadi monster. Tetapi saudara perhatikan di sini, menanamkan dasar-dasar kebenaran firman. Ulangan 6 ayat 6 dan 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya ulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi saudara perlu ngomong itu ulang-ulang pada anak tadi. Ya kan?
Ulang-ulang itu artinya penekanan, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, mau tidur ini, dan apabila apabila bangun. Jadi ketika anaknya bangun, saudara ngomong, puji Tuhan nak, yuk kita doa ya nak ya, bahwa hari ini nih adalah hari yang Tuhan berkati, dan kita mengucap syukur ya nak ya. Nah, anaknya tuh ingat, nah, saudara sekalian begini, saudara ajak anak saudara untuk berdoa. Tentunya anak diajak berdoa itu, dia akan jalan. Tidak apa-apa. Saudara tetap saudara berdoa, anakmu akan lihat itu. Loh, mama dan papa ini suka doa ya. Dia akan lihat ini. Mama dan papa suka baca Alkitab ini kan. Dia akan lihat ini nih. Nah, itu menjadi ingatan bagi dia sampai dia tua. Sampai dia sudah besar, dia pasti ingat itu. Ya kan, papa saya suka baca Alkitab, mama saya suka baca Alkitab, ini suka doa. Nah, si anak tidak ngerti ini nih. Tetapi saudara dia akan ingat anak, apalagi saudara ngomong ulang-ulang pada anakmu, ya kan, tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Saudara jangan serahkan gini pada guru sekolah minggu. Sudah aku serahkan pada guru sekolah minggu. Saudara, guru sekolah minggu seminggu cuma 2 jam. Oh, serahkan pada sekolah Kristen tadi. Itu juga kurang cocok. Saudara, ibu yang punya peranan untuk firman Tuhan. Si ibu ini dapat dari suami. Nah, suami istri ngomong firman Tuhan kepada anak-anak ini. Waktu duduk di rumah, waktu jalan di mobil, ya kan, jangan dalam perjalanan di mobil, saudara penghakiman ini nih. Begini dan begitu, anak ini dengar itu. Nanti dia sudah besar, ngapain aku ke gereja? Ya kan, papa mama aku kecewa, ya kan. Mereka ngatain gini dan begini. Nah, saudara sudah menanamkan benih antikristus kepada anak saudara. Nah, saudara mesti ajari firman Tuhan, dan saudara sebagai orang tua menjadi pelaku firman. Bisa katakan amin. Nah, saudara didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22:6. Jadi saudara, dari muda inilah, yaitu orang tua, ingat sekali lagi orang tua, ya kan, suami maupun istri kan, lebih banyak itu kepada istri biasanya itu, ya kan, karena waktu malam, waktu siang suaminya kerja kan ya. Nah, saudara, si ibu ini ngomong terus, ya kan, hari ini kan gampang, ada TV kan, adanya yang lain-lain, saudara, adanya HP, jangan kasih dia HP. Oh, terserahlah mau nonton apa, ya kan, mau nonton segala macam. Enggak, jangan. Saudara, jangan dikasihkan HP pada anakmu sekendak-kendak dia, jangan. Saudara berikan dia film yang tentang firman Tuhan, tentang Yesus, dan yang benar. Nah, kita masuk yang berikut. Nah, ibu itu, ya kan, istri menjadi panutan bagi anak-anak dalam tingkah laku, dalam bertingkah laku. Anak itu lagi mencontoh ini nih. Ya kan, makanya tadi sudah dikatakan, saudara, anak saudara jangan serahkan kepada pembantu. Ya kan, terserah dengan pembantu, ya kan. Nanti anak saudara tingkah lakunya, karakternya seperti pembantu. Nah, kalau pembantu itu suka sumpah serapah, pembantu itu suka bohong, anakmu akan ikut, ya kan, itu tadi itu. Tetapi biarlah saudara langsung. Jadi sebagai suami, sebagai panutan, ibu sebagai panutan contoh teladan. Karena anak itu lagi mencari contoh. Ya kan, dia lagi mencari contoh. Siapa yang dia akan contohi. Nah, mendorong anak untuk belajar.
Yuk belajar ya nak ya. Nah saudara, jadi mama itu menjadi bimbel, bimbingan belajar. Jangan diserahkan dengan bimbel pada yang lain. Saudara coba belajar, memberikan dorongan dan belajar untuk anak itu belajar. Nah, si ibu, istri belajar mendisiplin anak. Mendisiplin itu bukan menghajar, bukan, sekali lagi, mendidik anak, mendidik, diberikan nasihat, ya kan, diberikan tuntunan. Amsal 19:19, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi saudara, ada ibu yang diam dan dia masa bodoh dengan anak tadi. Anaknya buat apa, dia diam, ya kan. Ibu apatis, ibu yang cuek. Bisa juga bapak yang cuek, ya kan. Nah ini ibu yang cuek, yang apatis. Terserahlah dengan kamu. Oh, tidak bisa. Oh, terserah dengan kamu. Mau percaya pada Yesus atau bukan, terserah. Oh, tidak bisa. Saudara mesti ajarkan kebenaran. Saudara mesti ajarkan yang benar itu. Nah, peranan wanita dalam rumah tangga. Ini kesimpulan kita lihat, ya kan, peranan wanita dalam rumah tangga. Ini tadi kesimpulan, kita coba berikan kesimpulan. Wanita sebagai seorang istri. Nah, apa tadi? Istri yang menghargai dan menghormati suami. Nah, ini tadi. Nah, jadi inilah peranan wanita dalam rumah tangga. Lalu yang kedua, itu wanita menjadi kekasih atau istri menjadi kekasih dan sahabat bagi suami. Menjadi pendamping setia bagi suami. Nah, kita lihat contoh yang baik Sarah dengan Abraham, tapi ada contoh yang tidak baik ini nih. Siapa itu? Istri Ayub. Ketika Ayub tadi hartanya ludes, ya kan, hartanya habis, anak-anaknya semua mati, Ayub dapat sakit-sakitan. Apa kata istri Ayub? Kutuki Tuhan kamu. Ngapain kamu mau melayani Tuhan kamu model ini? Ya kan? Dan saudara, dia ngomong yang jelek. Ya kan? Kalau hari ini mungkin dia ngomong yang jelek tentang gereja, yang jelek tentang pendetanya, tentang jemaat mungkin itu. Nah, ini istrinya tidak bagus ini. Itu tidak. Nah, saudara, istri itu mendukung suami di dalam meringankan pekerjaannya. Jadi saudara, istri coba meringankan beban pekerjaan. Kalau perlu ini kan, menjadi istri yang wanita karir ini kalau perlu, kalau enggak cukup bekerja, ya kan, dan yang lain. Nah, saudara, jika suaminya adalah hamba Tuhan juga, ya kan, saudara perlu dibantu ini nih. Nah, tentunya dibantu bukan berarti begini. Saya minta maaf dulu, bukan dibantu istri itu nyeleweng, ya kan, lalu selingkuh untuk mendapatkan duit, bukan. Yang kelima, menjadi pengelola yang baik atas uang yang dipercayakan suami. Ingat, pengelola yang baik dan bendahara. Nah, kedua, wanita sebagai ibu rumah tangga mengatur seluruh aktivitas rumah. Jadi seluruh aktivitas rumah itu dia yang ngatur tadi kan, dia yang perhatikan, dia menyediakan makanan bagi seisi rumahnya. Ini apa yang dimasukkan mengatur seluruh aktivitas adalah menyediakan makanan. Yang B, membagi-bagi tugas kepada para pelayan dan pembantu. Kalau ada ini nih kan. Nah, saudara, yang C, memperhatikan pakaian seisi rumahnya. Ya kan, pakaian suami, anak tadi kan. Apakah sudah koyak atau perlu dibeli baru lagi, atau perlu dijahit, mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Nah, yang kedua, wanita sebagai ibu rumah tangga mengatur dan mengusahakan agar suasana rumah nyaman.
suami betah di rumah. Nah, apa tadi itu? Menjaga kebersihan dan kerapian. Bukan berarti mesti mewah, ya kan, mesti mahal-mahal, bukan. Tetapi menjaga kebersihan dan kerapian, dirapikan, enak dipandang, bukan berantakan. Menjaga penampilan, ya kan, si istri, kebersihan dan kecantikan. Jadi waktu suaminya pulang jangan pakai baju tidur, rambutnya bergulung-gulung, ya kan. Lalu ada apa tuh, masker lagi di muka tadi, ada bedak ini, bedak itu, ya kan. Nah, saudara, bajunya bau pesing lagi, ya kan. Nah, bukan itu. Yang ketiga, wanita sebagai ibu bagi anak-anak. Apa tadi itu? Memberi kasih sayang dan rasa nyaman. Adanya kasih sayang dan nyaman. Yang kedua, mendidik dan mengarahkan dan memberikan dorongan kepada anak ini nih. Menanamkan dasar-dasar kebenaran firman. Nah, ini yang penting, semuanya penting ini, tapi yang paling penting adalah firman duluan. Rohani dulu yang penting. Ya, karena saudara, firman Tuhan. Yang kedua, B, menjadi panutan contoh bagi anak dalam tingkah laku. Oh iya, dia lihat mamanya itu rajin, ya kan. Dia tahu bahwa mamanya itu, dia bangga punya mama seperti itu, kan. Dia tahu bahwa mamanya itu bukan tukang trompet mungkin itu, kan. Bukan yang cerewet. Yang C, mendorong anak untuk belajar. Nak, belajar ya nak ya kan. Saya didorong oleh mama saya, sebetulnya saya ini. Kami dari keluarga dalam kekurangan. Tapi mama saya itu mendorong. Dia bilang, kamu mesti belajar terus sampai SMA. Dari SMA kamu coba kuliah. Nah, tapi saudara papa saya tidak ngomong itu. Terserahlah kamu mau sekolah, dan sekolah sudah. Kan? Paling kerja di mana saya bilang. Kerja di toko sebagai pelayan toko itu. Nah, saudara, kita perlu mendorong anak ini. Nah, kemudian yang D, mendisiplin anak. Kalau memang perlu anak itu disiplin. Kalau dia mulai menyimpang, tentu saudara disiplin anak tadi itu. Nah, saudara, itulah yang kita bisa belajar pada hari ini nih tentang peranan wanita atau ibu dalam rumah tangga. Nah, kami mau berdoa bagi saudara, terutama pemudi yang belum punya pacaran, yaitu pemudi yang belum berencana punya nikah, tetapi saudara pun sudah punya pandangan. Saudara sudah punya pandangan, kalau nanti saya berumah tangga, saya sudah tahu arahan ini. Atau kami mau berdoa bagi saudara yang menjadi ibu rumah tangga yang masih baru. Yang baru berumah tangga. Atau yang ketiga, saudara sudah berumah tangga, sudah sekian tahun, ternyata saudara, perbuatan saudara itu salah, ya kan, salah dan tidak menjadi berkat dan tidak menjadi teladan. Saudara, kita minta ampun pada Tuhan dan saudara bisa berubah dan mengarahkan hidup saudara. Kita berdoa, Tuhan, kami mau berdoa bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur berbuat tanda kutip kesalahan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, ibu-ibu seperti ini, kami mohon pengampunan. Tuhan ampuni karena mereka tidak tahu kebenaran. Karena kebenaran itu adalah memerdekakan kami. Karena Roh Kudus itu memerdekakan kami. Kami minta ampun Tuhan pada ibu-ibu yang seperti ini. Dan biarlah ibu ini dapat berubah dan dia memperbaiki, lalu berjalan dalam hidup dalam kebenaran. Dia berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa bagi ibu-ibu muda yang masih bingung mungkin, yang masih belum tahu arahan. Biarlah dengan adanya BPN pada hari ini, pengajaran ini, mereka dapat diarahkan dan dapat mengerti sehingga menjadi
seorang istri yang takut akan Tuhan dan yang menjadi teladan bagi anak-anak dan rumah tangga. Dan kami yang belum, Tuhan, biar kami mempunyai pandangan ke depan, dan kami mohon mereka yang belum ini biar mempunyai satu pasangan yang sepadan dan yang menjadi penolong bagi suami dan yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Mempunyai pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami akan tutup dalam BPN atau pengajaran kami pada hari ini nih, dalam rumah tangga yang bahagia. Kami akan tutup untuk kami praktekkan, untuk kami lakukan dalam hidup ini. Kita berdoa, Tuhan, kami akan tutup dan biarlah kami semuanya mendapatkan berkat Tuhan. Kami memberkati semua ibu-ibu dan semua rumah tangga dan yang akan berkeluarga, kami berkati semua supaya kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami semuanya menerima damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami mempunyai seorang penolong yang sudah manunggal dalam roh kami untuk dipimpin kepada ibu rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah, amin. Tuhan memberkati. Dan kita akan nyambung lagi minggu depan dengan bimbingan rumah tangga yang bahagia. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk pengajaran yang baru kita dengar, yang baru disampaikan. Biarlah ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Mari terus kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini.